Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, dua kapal nelayan asal Perigi Trenggalek dihantam ombak dan terbalik di pantai Gayasan, Kabupaten Blitar. Akibat peristiwa ini 8 nelayan hilang dan 15 lainnya selamat. Posisi pantai Gayasan bolong. Sebuah video amatir merekam dua kapal nelayan KM Fadila dan KM Mandala asal Perigi Trenggalek yang dihantam ombak di pantai Gayasan, Kecamatan Wonotirto, Blitar, Rabu malam. Seorang ABK berteriak minta tolong melihat kapal rekannya dihantam ombak dan terbalik. Akibat peristiwa ini 8 nelayan hilang, sementara 15 lainnya selamat. Hingga Kamis siang, 8 nelayan yang hilang masih dicari tim SAR gabungan. Kita pun dari selatan, kita kan mau menuju ke pinggir kan. Kita cari-cari itu ada gunung ternyata itu. Kita semua sudah tahu kalau itu gunung, tapi sudah nggak sempat kita mengelak. Artinya mau berangkat melaut atau sudah dapat tangkapan, Pak? Dapat tangkapan. Udah tahu satu kali itu, Pak. Berarti posisi mau pulang gitu? Mau pulang. Tapi kita cari arah kan nggak tahu. Dari 15 anak buah kapal yang selamat, 5 diantaranya dirawat di Puskesmas Wonotirto, Blitar karena luka-luka. Sementara 2 lainnya dirujuk ke RSUD Serengat karena mengalami patah tulang kaki. Keduanya adalah Sumiran dan Haryadi, warga Kecamatan Perigi Trenggalek. Terjadi perubahan cuaca yang sangat buruk. Akhirnya dua kapal tersebut kena ombak terus terpental dan pecah. Dari 23 ABK tersebut, yang kapal di depan itu ada 17 dan yang di belakang ada 5. Dari 2 kapal itu, yang di depan itu sampai sekarang belum diketemukan ada 4 dan juga yang di belakang ada 4. Sehingga 8 orang ini sampai sekarang belum diketemukan. 2 kapal nelayan KM Mandala dan KM Fadila berangkat dari pantai Perigi Trenggalek pada Rabu sore. 2 kapal itu ditumpangi 23 nelayan yang mayoritas berasal dari Kecamatan Perigi Trenggalek. Sesampainya di pantai Gayasan, mereka berhenti untuk mencari ikan. Namun tiba-tiba cuaca buruk datang hingga ombak menghempas salah satu kapal hingga terbalik. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, dihantam gelombang tinggi, kapal motor pencari ikan terbalik di perairan Grajagan, Banyuwangi. 20 ABK berhasil selamat, sedangkan 7 orang tenggelam. Setelah pencarian, 4 orang akhirnya ditemukan tidak bernyawa. Kapal motor pencari ikan Mekar Jaya yang membawa 27 awak kapal terbalik usai dihantam gelombang tinggi di perairan Grajagan, Banyuwangi, Rabu pagi. 20 anak buah kapal ABK berhasil selamat, sementara 7 lainnya hilang. Usai dicari oleh tim SAR, 4 korban akhirnya ditemukan tidak bernyawa. Sementara itu, proses pencarian 3 korban hilang terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kendala yang kita hadapi di tim SAR gabungan yang pertama adalah cuaca. Cuaca di seputaran LKP, ombak dan angin cukup kencang sehingga menyulitkan manuver-manuver pergerakan tim SAR yang ada di lapangan. Rencananya untuk proses pencariannya akan dilaksanakan berapa hari? Kita SOP kami itu kita 7 hari dalam melakukan pencarian. Yang mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini kita sudah bisa menemukan dari seluruh total POB atau korban yang masih dalam proses pencarian. 4 korban yang meninggal dunia adalah nahkoda kapal bernama Sukar, serta anak buah kapal Sumarno, Santos, dan Wawi. Selanjutnya kapal dievakuasi ke daratan pesisir Grajagan di Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, kecelakaan melibatkan truk tangki pengangkut tetes tebu dengan sebuah truk pengantar paket di Tol Jombang Mojokerto kilometer 694A. Akibatnya tetes tebu tumpah dan membuat kemacetan panjang karena menjadi rebutan warga sekitar. Petugas jalan tol Jombang Mojokerto bergerak cepat menyingkirkan tetes tebu yang tumpah di jalan tol KM 694A Rabu siang. Sebab dikhawatirkan akan mencelakai pengendara lain karena licin.
Saat bersamaan, warga berdatangan untuk berebut tetes tebu yang biasanya digunakan untuk campuran pupuk atau minuman ternak. Akibat kecelakaan ini, jalur tol dari arah Jombang menuju Mojokerto dan Surabaya mengalami kemacetan panjang. Ngantuk. Oh, tumpah di jalan terus? Terus masuk di selokan diambil orang-orang. Pak, rencananya tetesnya buat apa Pak ini? Minum kambing, sapi. Kecelakaan bermula saat truk pengangkut tetes tebu yang dikemudikan Malik, warga Kabupaten Malang, melaju dari arah Jombang menuju Surabaya. Namun saat melaju di KM 694A, ia tertabrak truk pengantar paket dari arah belakang yang dikemudikan oleh Samuel asal Papua Selatan. Akibatnya, tangki truk bocor. Kita melaksanakan proses evakuasi kendaraan dimulai dari siang. Tadi kita membersihkan dulu dari area TKP Kelaka yang akibat dari melubernya tetes tebu tersebut hingga sampai menjelang sore. Setelah dirasakan bersih, semuanya aman bagi pengguna jalan yang lainnya dan pencairan arus lalin, kita melaksanakan evakuasi. Alhamdulillah menjelang maghrib kedua kendaraan sudah bisa kita amankan di Satlantas pada Jombang. Proses pembersihan jalan tol dari tetes tebu memakan waktu cukup lama. Hingga pada Rabu sore dinyatakan aman untuk dilewati. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, jelang pelaksanaan Pilpres 2024, 8 Polres Gabungan menggelar simulasi pengamanan pemilu. Berbagai kegiatan pengamanan diperagakan, penanganan anarkisme warga hingga teror. Simulasi ini menggambarkan terjadi penculikan seorang anggota KPU Kabupaten Blitar oleh kawanan orang tak dikenal. Petugas kepolisian yang mendapat laporan langsung mengejar pelaku yang menyandra korban di rumah warga hingga baku tembak tak terhindarkan. Sementara kerusuhan antara pendukung salah satu capres dan polisi juga terjadi. Sehingga anggota BRIMOB berupaya memukul mundur massa yang ingin masuk ke kantor KPU. Simulasi pengamanan ini sengaja digelar sebagai kesiapan dalam menghadapi teror dan segala bentuk ancaman yang dikhawatirkan terjadi saat Pilpres mendatang. Kita hari ini melakukan pelatihan secara bersama-sama 8 Polres. Nah, kalau kami menyebutnya itu Rayon 4, ada dari Polres Nganjuk, kemudian Kediri Kabupaten, kemudian juga Blitar Kota, Trenggalek, Jombang melaksanakan latihan bersama di sini dengan harapan nanti pada saat pelaksanaan pemilu nanti 2024 bisa berjalan aman, nyaman, yang dirasakan oleh masyarakat khususnya di wilayah Blitar dan wilayah Jawa Timur. Selain Blitar, 8 Polres yang ikut dalam simulasi ini diantaranya Polres Kediri, Jombang, Nganjuk, serta Trenggalek. Dalam situasi ini sejumlah KPUD juga dilibatkan. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Ke posko untuk mengirimkan bantuan Kita ke informasi ringan, Saudara. Sebuah kampung di kota Malang jadi kawasan industri pembuatan tempe sejak zaman kolonial Belanda. Kampung ini mampu menghasilkan omset miliaran rupiah per hari dari penjualan produk olahan tempe. Seperti apa geliat kampung tempe? Berikut liputannya untuk Anda. Kampung Sanan ini dicanangkan pemerintah menjadi sentra industri tempe sejak tahun 1985. Kampung Sanan menjadi sentra UMKM dengan melibatkan tenaga warga satu kampung yang berkembang jadi penggerak ekonomi kerakyatan terbesar se-Indonesia. Di Kampung Sanan ada lebih dari 500 produsen tempe yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dalam sehari, Kampung Sanan mampu memproduksi 25-30 ton produk tempe setiap hari. Hasil ini sedikit lebih rendah dibandingkan sebelum COVID-19 yang mencapai 40 ton per hari. Dari produksi tempe dan olahan tempe ini, Kampung Sanan mampu menghasilkan omset hingga 3 miliar rupiah per hari. Belum termasuk hasil dari pengolahan limbah tempe untuk pakan dan penggemukan 600 ekor ternak warga. Produksi kampung tempe saat ini terkendala bahan baku kedelai yang harus impor dari Amerika. Ketua Paguyuban Sentra Keripik Tempe Sanan berharap pemerintah menurunkan harga kedelai yang semakin mencekik. Ke pengrajin, bebannya masih pengrajin. Kalau konsumen nggak ada
terlalu beban, nggak ada bebannya kayak harga kedelai naik itu konsumennya mintanya tetap, potongannya tetap, harganya tetap. Kalau di pengrajinnya harganya naik, nggak bisa gini. Saya nggak bisa menaikkan harga ke konsumen, Mas. Maksudnya ke pelanggan nggak bisa naik. Bahan baku keripik tempe dan tempe ini kita mendatangkan dari Amerika. Jadi sayang produk lokal tapi bahan bakunya dari luar negeri. Dan kapasitas di sana sekarang ini kurang lebih 25 sampai 30 ton per hari. Kalau sebelum Covid kita 30 sampai 40 ton per hari. Kalau yang dari Amerika itu bahan bakunya dari kedelai. Kalau bahan baku yang lain-lainnya, alhamdulillah kita di sini di kampung kami sudah tersedia mulai dari minyak, tepung, terus bumbu-bumbu, semuanya sudah tersedia di kampung kami. Selain keripik tempe dan olahan tempe lainnya seperti stik tempe, mendol tempe, Kampung Sanan juga memproduksi sagi keripik coklat. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekan kru yang bertugas, saya Anelis Pramadani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV.